Dan salah satu definisi dari UKM di online atau di definisi dari UKM berjualan itu ada namanya penyedia jasa fisik produk. Dalam hal ini adalah kalian kalau just tipper. Kalian menyediakan jasa tapi fisik, produknya itu dijual fisik. Dan itu ada definisinya gitu. Jadi jangan berkecil hati dengan profesi kalian, karena apa yang kalian jual itu memang produk dan itu brand lokal yang memang insya Allah bagus-bagus gitu. Ya balik lagi, Jasper juga membantu sama brand karena brand itu membantu juga memfasilitasi gitu. Jadi kayak ya memang simbolisme ya. Jadi benar-benar ya kita saling menguntungkan lah kasarnya, ya, saling membantu. Kita punya toko nih, salesnya let's say 10 juta sehari gitu ya. 20-30% itu dari online. Online itu dari mana sih? Dari just tipper. Dari orang yang sudah beli in terms of produk, yang sudah beli oh ini produk bakal laku kalau dia jual lagi, dan kalau tanggal-tanggal launching. Dan selanjutnya setelah ini tentunya yang tidak kalah menarik dan juga inspiratif tentunya kita akan sama-sama mendengarkan sesi Just Tipper Interactive Talk Show dengan tema The Rise of Personal Shopper from Humble Beginning. Sesi ini akan dimoderatori oleh Mbak Hana Farid, founder of Modestol, dan juga speakernya tentunya insya Allah akan sangat inspiratif dan juga bermanfaat perbincangan setelah ini. Ada dari brand represent from Wiring Clamby, kemudian Warna Modern Indonesia atau WMI, dan juga kami, serta ada Elite Just Tipper. Kira-kira siapa? Langsung saja kepada Mbak Hana Farid. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Just Tipper, salam kenal. Selamat malam para brand, teman-teman yang udah jam 7 lebih, udah kenyangan, katanya udah kriep-kriep ngantuk. Tapi kalau diajakin ngomong tentang sales penjualan, saya yakin semangat banget sampai jam 10. Semangat gak Bu Ibu? Semangat! Waktu saya diajakin sama Dimas dan juga sama Nadia, Mbak Ana, kita bikin acara Just Tipper Summit yuk. Terus aku sempat bertanya-tanya juga, sama bingungnya juga sama Mas Rusli juga sama, kenapa Just Tipper Summit ya? Tapi karena spirit dari awal aku membangun Modestop, apapun yang bisa aku lakukan dan aku bisa kontribusikan untuk membesarkan brand-brand modest fashion di Indonesia, juga ekosistem yang bisa membesarkan modest brand di Indonesia, aku go for it. Aku mau gabung, aku mau terlibat di dalamnya. Jadi di malam hari ini semoga masih pada semangat. Aku mengundang sahabat-sahabatku di atas stage ini. Aku mengundang Mas Rido dari Wiring Clamby. Aku juga mengundang Mas Bima, chairman dari Indonesia E-commerce Association. Dan sahabatku juga jadi dari kami. Dan ini dia nih, dua orang yang sampai sekarang aku juga belum dikenalin dari kemarin. Jadi di posternya aja masih bayang-bayang. Tapi ini penjualan just tip-nya itu bisa mencapai 100 juta dalam 5 hari. Wow, ini yang kerja kantoran pengennya langsung keluar ya. Jangan-jangan brand aja live stream 2 jam belum sampai segitu, betul Ibu Linda? Ketawa ya. Terus ada juga nih just tippernya sampai 200 juta per bulan. Ini yang punya brand aja mungkin belum segitu penjualannya ya di sebulan dan 2 bulan pertama. Kita bakalan menggali apa saja kesuksesan dan cara-cara yang dilakukan sama dua just tipper ini. Langsung saja kita panggilkan Bila dan Yustika. Dari mana nih datangnya? Dilihat. Oke, Mbak Nila dan Mbak Yusika boleh langsung. Oke.
Salam kenal Mbak Nila. Jadi ini dengan Mbak Yusika. Ini dengan Mbak Nila. Salam kenal. Ini mic-nya udah ada di depan masing-masing. Kita tukeran aja. Boleh sambil dipegang. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Kenapa kita berlima ada di sini? Dan melanjutkan lagi tadi dari pemaparannya dari Mas Dimas. Kalau Justiper ini benar juga ya, dipikir-pikir perannya di mata brand itu seringkali tidak terlalu dilirik gitu. Biasanya yang dilirik pengen punya offline dulu, pengen punya online dulu, pengen punya e-commerce dulu, pengen punya reseller dulu, baru Justiper. Padahal kenyataannya sesuai dari pemaparan tadi, Justiper ini adalah salah satu revenue income yang menjanjikan loh. Dan yang paling bisa diandalkan Justiper itu adalah kuping pertama dari customer, di mana mereka kalau komplain ya Justiper ini gitu ya. Aku kagum sih sama kuping-kupingnya para Justiper ini ya. Karena para brand owner aja belum tentu sesabar itu, betul ini? Betul. Tapi Justiper ini luar biasa, bisa di toko paling lama, kalau disuruh pulang paling lama, datang paling dulu, betul ya, datang paling dulu, pulang paling terakhir, bawaan paling berat gitu. Itu udah sangat memperlihatkan agility dan juga engagement yang luar biasa sama customer. Kita mau ngobrol satu-satu dari Mas Rido dulu. Tadi dari ketemu, mana nggak usah tolong aku pertanyaan banyak-banyak ya, langsung tolong pertama. Jangan susah-susah. Jangan susah-susah. Apalagi aku pernah interview Mas Rido juga waktu bikin podcast. Wearing Kelambi pun awal mulanya adalah, benar gak? Nadine itu ngebantuin brand customer untuk private shopper. Benar apa enggak? Benar. Benar ya. Banyak banget brand-brand yang sekarang mungkin udah lalu lalang pameran di luar negeri, fashion week di luar negeri, fashion week di Jakarta, sebelumnya pun ngebantuin customer untuk ketemu sama produk Indianya. Betul ya? Kalau Wearing Kelambi sendiri dengan Justiper hubungannya seperti apa? Hubungannya Baik. sangat baik. Gak boleh jawab baik. Baik dan mutualisme. Baik dan menguntungkan, sangat menguntungkan. Oke. Wearing Kelambi sama Justiper itu mulai sadar, oke Justiper nih bisa nih jadi revenue income yang besar. Itu dari tahun pertama atau setelah jalan berapa lama? Ada momennya nggak? Jadi kalau sebelumnya organik. Nah, Organik. 2 tahun terakhir kita buat. Cuma memang saat ini momentumnya masih khusus kita aja. Gitu. Jadi biasanya awal tahun Januari itu Oke. kita plastik ke mereka. Oke. Tapi sebenarnya tiap tahun dan kapanpun Justiper bisa belanja kan? Iya, selalu ada. Cuma memang kalau yang kita maintain itu di hit saat ini. Gitu. Di Idul Fitri dan juga akhir tahun. Kalau saat ini masih Idul Fitri aja mungkin. Idul Fitri. Jadi kepikiran sih akhir tahun. Dari akhir tahun. Dan kalau tadi hubungannya baik itu jadi apa? Ada WhatsApp group kah? Ada gathering juga kah? Gitu. Kalau gathering belum ya, cuman kalau WhatsApp group ada, jadi ada PIC-nya gitu. Jadi gitu saat ini. Ada bentuk apresiasi terpisah juga, maksudnya yang spesial gitu, treatment kepada para Justiper. Biasanya kalau ada launching dia dapat di private launching. Oke. Lalu ada extra point juga atau extra diskon. Oke. Itu sama dia ketika kita belum yang lebaran itu dia dapat arti katalognya dulu sebelum show Instagram kita. Kayak gitu. Oke, jadi justru Justiper tuh dapat katalog duluan gitu kan. Belum customer, biar bisa ngumpulin dulu PO-PO dari para customer gitu. Iya, bahkan kita jadi dapat data juga. Kalau produk ini ternyata demandnya tinggi, kalau di tempat produksinya masih ada slot, kita nambahin lagi stoknya gitu. Karena lihat dari demand itu biasanya sesuai nanti pas lagi saat launching gitu. Jadi dapat insight juga sih dari para Justiper ini. Oke, sekarang berlanjut ke Irin nih. Kalau Irin sendiri gimana nih Irin? Secara kami kan tokonya udah banyak nih di mana-mana gitu. Tapi apakah Justiper ini sesuatu yang oke, aku alokasikan deh sekian produknya untuk Justiper, atau memang ya Justiper kalau mau langsung ke toko aja gitu. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau aku tuh pertama kali sadar akan potensi Jastipa tuh kira-kira tahun 2019 ya. Iya benar ya. Ini kebetulan ada tim aku di sini, mungkin teman-teman Jastipa ada yang kenal karena udah lulus Jastipa dari 2019. Jadi waktu itu tuh kejadiannya kita lagi ada harusnya year end sale Desember waktu itu, tapi banyak COVID tuh udah di depan mata nih waktu itu kan, karena kan kita mulai resmi pandemi lah di bulan Maret 2020 nya kan ya. Jadi aku waktu itu tegang banget karena waduh stok banyak banget, tapi gimana ya cara ngabisinnya sampai bulan Januari aja waktu itu waktunya gitu. Jadi pada waktu itu tuh cara yang kita lakukan adalah memindahkan semua stoknya ke online, terus kita coba hubungi justip yang udah sering bareng sama kami nih gitu. Jadi ada kita ke store, waktu itu store di Kemang, kemudian sisanya online sebenarnya supaya mereka tuh bisa lebih mudah. Jadi kalau waktu itu tuh harapannya sebenarnya pengen banget si Justip ini udah bisa masuk ke dalam sistemnya kami gitu. Jadi misalkan di website mereka bisa punya satu kode khusus sendiri gitu ya. Tapi itu belum berjalan. Belum, waktu itu belum, karena memang benar-benar tiba-tiba banget dan secepat itu gitu akhirnya habis gitu. Jadi di 2009 itu baru di 2019. Bahkan padahal kami itu kan dari 2010. 2009. Jadi butuh waktu 7 tahun untuk Iya. akhirnya menyadari oke butuh nih Justip. Pertama kalinya aku bekerja sama secara resmi ya, karena sebelumnya memang database Justipersnya udah ada gitu. Jadi nggak tahu nih teman-teman yang di sini udah pernah ada yang kerja sama kami atau belum. Tapi waktu itu ya kami tuh menghubungi yang udah pernah jadi, yang udah masuk di database kami. Oke. Dan biasanya Justiper itu juga dapat kesempatan nggak untuk pembelanjaan barang-barang baru? Nah, selama ini belum. Kecuali teman-teman yang tadi aku ada beberapa ketemu yang di musola, teman-teman yang memang tergabung di kami people gitu. Aku nggak tahu apakah kami people ada yang mengatakan ada. Jadi yang aku kenal banget yang karena udah lama di kami people batch 1, waktu namanya Mbak Maya. Mbak Maya itu salah satu yang jualannya Carl Pride. Kemungkinan ya harganya naik ya di Farma. Oke. Jadi dijual lagi di mana? Dijual lagi di Farma. Jadi atau misalkan nih mereka kan dapat undangan launching biasanya. Nah itu mereka ya udahlah siapa yang mau nitip gitu. Karena early launch. Jadi Justiper ini udah tahu customer yang memang menginginkan barangnya duluan dapat. Wow, itu bahkan mendahului brandnya ya. Iya. Dia bisa sebelum Biasanya untuk yang memang eksklusif kami people itu tuh kita ada seminggu sebelum resmi launching di seluruh toko itu kita launching duluan gitu. Biasanya di channelnya Mas Bima. Nah, di cabangnya Mas Bima itu yang ada di Cibubur. Satu lagi FX gitu ya. Oke, ini sambil perkenalan juga nih. Lanjut kita ke sini nih di Mas Bima. Sambil perkenalan nih, mungkin kalau Justiper udah tahu Irin dari Kami Idea, Mas Rido dari Wearing Krambi gitu. Nah, Mas Bima ini nih dari WMI. Apa sih WMI? Nah, boleh langsung sambil dijelaskan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Justiper. Perkenalkan nama saya Bima Agan dari WMI. Mungkin banyak yang belum tahu WMI ya. Memang WMI itu saya dirikan November 2022. Aim-nya adalah ya sebut merek aja gitu ya. Kita ingin menjadi MAP tapi versi brand lokal. Sekarang ini WMI sudah ada 11 brand yang tergabung dalam WMI, termasuk berpartner, bermitra dengan kami yang lokal. Insya Allah kita akan bermitra dengan Emel dan lain-lain. Dan aim-nya itu harus brand lokal. Nah, tadi menarik sebenarnya kita banyak membahas Justiper. Salah satu poin yang saya terapkan ya di toko ya dalam melayani customer, kita nggak boleh membeda-bedakan customer. Baik itu customer itu Justip, baik itu customer itu reguler. Nah terkadang
some area brand-brand luar gitu ya. Mungkin kalau di Sensi ada yang suka ke Foot Locker gitu ya. Itu kadang tuh sorry to say ya, tapi just tip itu sampai diusirin sama satpam-satpamnya. Koreksi saya kalau memang saya salah. Tapi itu kenyataan yang saya temuin. Dan saya wanti-wanti bilang, wah wanti-wanti ya bahasanya ini banget ya. Kepada semua tim saya, kita nggak boleh sampai kejadian seperti itu. Kenapa? Mereka itu adalah omset dan mereka itu memang benar. Dan salah satu definisi dari UKM di online atau di definisi dari UKM berjualan itu ada namanya penyedia jasa fisik produk. Dalam hal ini adalah kalian just tipper. Kalian menyediakan jasa tapi fisik, produknya itu dijual fisik. Dan itu ada definisinya gitu. Jadi jangan berkecil hati dengan profesi kalian, karena apa yang kalian jual itu memang produk dan itu brand lokal yang memang insya Allah bagus-bagus gitu. Jadi itu kurang lebih sebenarnya perkenalan singkat dari WMI. Dan di forum malam ini sangat-sangat mengapresiasi sekali dari Mas Dimas, Mas Rusdi lakukan. Dan WMI juga siap untuk support. Karena apa? Karena snowball effect ini, ekosistem ini kita nggak bisa bangun sendirian. Kita benar-benar harus bergandeng tangan bersama-sama untuk, sorry itu sih, tapi mengalahkan brand-brand luar. Efek nasionalismenya itu pemerintah sebelumnya, sekarang pemerintah baru ya, itu mempunyai gerakan bangga buatan Indonesia. Ada logonya seperti logo Love gitu, Sanangeo itu di Tebotol, Mayora. Sekarang semua produknya itu ada logonya. Dulu kalau generasi saya masih ada Aku Cinta Indonesia ya, mungkin kelihatan umur ya kalau misalnya tahu gerakan gitu ya. Dinyanyiin dulu dong Mas Iya Bima. benar. Ada Aku Cinta Indonesia itu zamannya Pak Harto. Nah poinnya adalah pemerintah tuh sekarang memproteksi loh produk-produk lokal ini untuk berkembang. Dan ini kesempatan kalian sebenarnya. Just Tip itu dulu dimoderasi kalau orang keluar negeri kan yang mesti Mas sampaikan. Dia keluar negeri ada barang yang nggak ada brand tokonya di Indonesia, titip lah sehingga ada Just Tip. Bahkan sempat ada startupnya tapi tidak berkelanjutan. Nah sekarang ini brand lokal belum semuanya tuh mempunyai toko offline. Terkadang kan kalau kita ingin taste the product itu mesti feel, mesti nyoba dulu gitu. Dan memang saya juga saya baru saja lengser sebagai ketua umum Asosiasi Komersial Indonesia. Bolehnya 2 periode aja soalnya, nggak boleh 3 periode sesuai konstitusi ya. Jadinya kalau misalnya kita itu mencoba produk itu nggak semuanya ada toko. Nah dengan kehadiran Just Tip yang sekarang asal muasalnya live shopping itu dari Just Tipper loh. Kalian memvideokan, mencoba memegang gitu ya, sehingga terciptalah ide sekarang live shopping yang sekarang digerakkan muncul. Nah ini adalah memang mentality yang dan emerging market yang menurut saya itu secara potensial GP tinggi. Tadi Mas Dimas sudah menyampaikan bahwa potensial GP itu tinggi dan snowball efeknya itu banyak banget sih menurut saya sih. Ya. Atau begitu. Terima kasih. Melihat dari revenue-nya sih sepertinya nggak berkecil hati ya, benar ya? Nggak gede enggak ya, kita malah pengen belajar banyak nih. Mana caranya para Just Tipper bisa benar-benar menarik perhatian customer sampai customer rela. Pasti kan ada additional charge-nya gitu. Pasti customer pasti demanding dan membuat customer balik lagi belanja di spesifik Just Tipper ini gimana sih kuncinya? Kita langsung menuju ke arah Just Tipper ya. Sambil perkenalan juga Mbak Nila, Mbak Jessica sambil perkenalan dari mana asalnya, sudah berapa lama menjalani bisa dibilang pekerjaan ya, atau sambilan gitu ya, sambilan sebagai Just Tipper dan sehari-hari mungkin punya pekerjaan lain gitu. Terima kasih Mbak Hana waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Rusli, Mas Rido, Mbak Yuni, Bima, Mas Bima. Iya maaf, grogi dikit ya Mas.
Perkenalkan, saya Yusika Indah, saya personal distributor dari Titip Alinea. Titip Alinea, ayo brand-brand catat buat dikepoin. Titip Alinea, ya. Titip Alinea sudah ada sekitar 2 tahun yang lalu. Baru 2 Baru tahun. 2 tahun, iya. Oke. Pekerjaannya di luar Jasper? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Nila. Saya dari Justip at Arabella ID. Sebelumnya aku mau ucapin makasih buat yang bikin acara Justip Summit 2024. Makasih udah apresiasi buat Justipers semua yang ada di sini, karena bisa dibilang selama aku nge-Justip baru ini brand yang apresiasi Justipers semuanya. Tepuk tangan dong. Arabella sama kayak tadi Mbak Yusika, kami juga baru berdiri di tahun 2021, jadi baru 3 tahun. Jadi di 2021 itu sebenarnya Justip Arabella itu bukan untuk di Indonesia. Jadi yang tadi Bapak cerita itu benar. Jadi awalnya adalah kalau tadinya tuh cuma titip-titip teman aja, karena saya sering ke jalan-jalan gitu ya. Jadi awalnya tuh kita Justip buat di Bangkok. Kemudian teman aku punya partner satu lagi, kebetulan dia itu tadinya adalah customernya kayak lokal sampai Imperfect, ada acara Imperfect di tahun 2022 ya, koreksi kalau salah, di 2022. Jadi setelah Bangkok kemudian cuma iseng aja nih kayak ada Imperfect nih di 2022. Kami gak nyangka ternyata antusiasme customer kami punya member dari 200. Kemudian Itu grup WhatsApp tuh semuanya? iya, grup WhatsApp. Jadi kami ada di Instagram dan di WhatsApp. Tapi kami lebih aktif di WhatsApp. Kemudian Imperfect 2022 iseng, cuman bermodal iseng, kita ngantri. Bayangin kita ngantri, teman-teman pasti semua tahu yang udah Justip dari 2022 di Imperfect. Kita ngantri dari pagi dan tebak kita baru bisa masuk jam berapa? 11. 2. No, aku masuk di jam 7 malam. Oh, masuk yang jam 2 kan aku antri dari jam 5 pagi. Jadi dari jam 7 malam, antri dari jam? Aku antri dari pagi, dari mall baru buka. Dari jam 10 baru masuk jam 7 malam. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Itu ganti-gantian sama teman gitu? Aku cuma berdua waktu itu. Dan bayangin temanku lagi hamil saat itu. Jadi kayak kami semangat untuk beliin pesanan dari customer buka. Jadi kami mungkin karena bukan cuma bikin cuan, tapi kami senang aja kalau misalkan ya orang lain senang, karena customer kami kan satu Indonesia ya Kak. Ada yang paling jauh tuh kami kirim ke Papua gitu. Jadi waktu itu memang benar yang tadi dibilang kalau barang Imperfect itu di 2022 tidak terlalu banyak. Jadi masih sedikit ya kan. Makanya mungkin mereka juga masih evaluasi untuk sistem masuk dan lain. Dan di 2023 aku lihat sudah lebih bagus kan sistemnya, menggunakan tiket, kemudian juga masuk sudah lebih bagus gitu ya. Jadi, nah balik lagi ke yang 2022 bermodal cuman iseng aja, terus ternyata rame, grupnya itu rame sampai alhamdulillah foto sama fans Nadia, ownernya Lokal, di repost dan ternyata impactnya besar banget. Luar biasa Nadia. Besokannya grup aku yang masuk 1000 dan full harus bikin grup baru. Wow. Terima kasih Kak Nadia. Ini karena di repost sama Nadia ya? Iya, kekuatan influencer ya kan, terus udah gitu brand ownernya juga, jadi kayak terima kasih buat Kak Nadia, Arabella bisa kayak sekarang kalimat Kak Nadia. Thank you so much. Tepuk tangan dulu untuk Arabella. Nah, ini membuktikan produknya Lokal bisa bersaing sama produk Bangkok. Karena awalnya yang belanja Bangkok kan? Ya, setuju. Jadi banyak juga yang tadinya aku pribadi tadinya sama sekali tidak kenal Lokal. Jadi aku juga awam ya Kak sama produk-produk lokal ya. Jadi temanku nih yang partnerku, dia memang udah lama di Lokal, terus datang lihat barangnya bagus banget, makanya customer juga repeat order terus. Setiap ada yang baru mungkin bisa dilihat ya, misalnya di web
launching apa pasti selalu sold out, dan memang bisa dibilang tiap imperfect pasti kita sampai punya 3 grup sih untuk share ke customer. Luar biasa. Berarti sekarang total customernya ada berapa ribu? Kan tadi 1.000 nambah dari Nadia, tambah 200 pertama. 3 grup jadi 3.000. Di grup pertama itu ada maybe 1.000 lebih sampai hampir 2.000. Hampir 2.000, luar biasa. Customer luar biasa ya, sampai takjub loh. Gimana ibu-ibu menanggapi 2.000 ibu-ibu lain yang mau belanja? Wah, luar biasa sih, aku sampai speechless. Itu dari ceritanya Arabella ya. Kita balik lagi ceritanya Mbak Yusika nih. Mbak Yusika awal mulanya apakah dari produk Bangkok juga atau jangan-jangan produk Korea atau produk, ceritanya sampai akhirnya ketemu sama customer-customernya itu gimana? Oke, awalnya itu kan ibu rumah tangga. Bosan nih mau ngapain ya gitu kan, kayaknya kalau kerja kantoran nggak bisa nih gitu kan, kita cari sampingan yang lain gitu. Akhirnya tercetuslah bikin Just Tip ini. Pada saat itu menurut aku tahun 2 tahun yang lalu juga Just Tip belum terlalu banyak ya Kak, banyak tapi belum terlalu seperti sekarang yang makin naik daun gitu. Jadi akhirnya aku coba bikin Just Tip ini, kemudian aku datang ke event yang ada di Bandung. Itu pertama kalinya Just Tip langsung ke Bandung. Hijab Bukan, trademark. Trademark. Yes, Oke. ada trademark. Terus karena aku memang dari awal nggak main luar, memang aku fokusnya di brand lokal, jadi aku langsung ke Bandung pada saat itu karena Bandung kan pusatnya juga kan brand-brand lokal gitu. Jadi pertama kali ketika di situ, kemudian ternyata pertama kali coba itu juga antusiasnya besar sekali gitu, karena mungkin pada saat itu brand tersebut juga sedang naik daun. Apa tuh brandnya? Kamani Basic. Kamani Basic. Kamani Basic. Iya. Camani Basic. Iya. Ya. Ngomongnya Camani. Ya, Camani, Kamani sebutnya itu. Kemudian dari situ karena yang sama yang seperti Kak Nila bilang, bantuan repost lah dari si owner brand tersebut yang bikin member aku jadi banyak pesanan sampai saat itu berlanjut terus. Kemudian pada saat selanjutnya bisa member sebanyak ini karena waktu itu ada event besar dari brand sebelah. Tapi waktu itu sudah hari terakhir. Tapi tiba-tiba Hello kan mengeluarkan iklan Imperfect Sale. Oh, oke. Karena saya local lady, memang suka produk Hello dari dulu, nggak pakai mikir panjang, langsung mikir besok nggak akan ke event yang itu, tapi akan ke Imperfect Sale. Walaupun belum tahu itu event akan seperti apa, karena ini pertama kalinya dibikin waktu itu sama Helokal, jadi langsung nggak pakai mikir, berangkat subuh-subuh ke Kuningan City. Kuningan City. Yang tinggal di Ciledug. Ciledug ke Kuningan City ya subuh-subuh. Ya, untungnya ketemu pintu tikus yang bisa kita masukin sebelum waktu mau. Ya udah jam 5 saya di situ, saya kira saya orang ke pertama gitu, tapi ternyata ada yang dari tengah malam Kak udah antri di situ. Jadi aku datang subuh aja itu udah antrian keempat kalau nggak salah. Merinding ya. Iya. Dan ternyata setelah saya tanya kenapa datangnya pagi, ternyata ada voucher dari Hello-nya. Jadi customer pertama dapat voucher atau apa. Pada saat itu saya nggak tahu, yang penting saya tuh pada saat itu pokoknya datang duluan, harus duluan supaya bisa dapat barang-barang Hello. Karena Hello pertama kalinya, jadi bayang saya ini kesempatan yang bagus. Itu sendirian. Iya sendiri, karena memang Titipalanya sampai sekarang masih sendiri. Oke. Sekali aja dibantu sama agen gitu. Pertanyaannya, ngumpulin orang yang mau belanjanya tuh gimana sih, ngumpulin customer yang pakai hashtag? Apa karena di online gitu? Enggak, pertama kalinya itu mungkin pas di event itu kita komen di brand-brand tersebut, siapa yang mau titip bisa kayak kita gitu. Kemudian kan di repost sama brand tersebut. Nah yang pas di Helokal itu Helokal itu sempat live. Nah disitulah saya muncul. Saya membobardir komen jangan lupa titip di saya, gitu. Titip Alinia, titip Alinia. Kok ternyata dari member saya baru 200 tiba-tiba full 1.000 juga. 1.000. Itu belum dibantu sama tag-tagan ya, itu benar-benar pure aku komen di Instagram gitu. Jadi ya balik lagi, Jasper juga kebantu sama brand karena brand itu membantu juga memfasilitasi gitu. Jadi kayak ya memang simbolisme ya. Jadi benar-benar ya kita saling menguntungkan lah kasarnya, saling membantu.
Ini tuh sistemnya ada fee setelah dibelanjakan atau memang ke markup dari semua harganya? Ada fee dari belanja itu. Jadi fee-nya itu setiap customer nggak berkeberatan ya dengan ekstra. Karena Di kita- luar ongkir. Iya, di luar ongkir, karena kita pasti setiap bikin just tip itu punya rules fee-nya masing-masing. Jadi biasanya sebelum event kita akan nge-share rules fee-nya tersebut. Nanti Biasanya boleh tahu nggak sih di angka berapa? start 10.000 biasanya. Start 10.000. Oke. Tapi aku nggak tahu yang ngatur just tip lain, tapi kalau aku start 10.000. Tapi tergantung dari harga barang tersebut. Jadi sesuai dengan harga barang. Oke, jadi dengan ekstra 10.000 itu dapat 1.000 customer. Jadi kalau biaya acquisition langsung itu nggak? Kalau biaya acquisition dengan 10.000 itu nggak ada apa-apanya ya. Kurang. Terus udah gitu. Biasanya pas udah oke kita mau ada bazar di sini, itu kan langsung bunyi tuh. Biasanya apa cara yang paling efektif ketika sudah mulai bazar gitu? Apakah langsung foto dulu semua gitu? Oke, karena itu pertama kali event Hello Lokal, saya sempat berpikir gini. Biasanya just tip itu dia akan foto dulu baru nge-share. Tapi pada saat event Hello Lokal itu saya berpikir kayaknya kalau kayak gitu nggak efektif. Kita malah dapat barang sedikit. Jadi pada saat itu saya nekat dengan model yang seadanya. Saya belanjain dulu semua sampai tanpa saya tahu barang itu ada yang foto. Tapi saya pede Luar aja. biasa, WMI kalah. WMI kalah. Bener-bener modal nekat aja kan ya. Udah habis bilang ngapain daripada kita di dalam waktu kita sebentar ya kan cuma sejam gak bakal kabur tuh bener-bener buru-buru gitu kan. Jadi udahlah take all ambil bayar gitu. Setelah itu bayar selesai, aku keluar ke kafe, saya share semua itu di grup. Jadi kasarnya gini, biarkan saya war di tempat, kalian warlah di dalam handphone. Gitu. Jadi aku yang akan rebutan barang, customer aku silakan rebutan di grup. Gitu. Jadi sistem kayak dulu-duluan kan. Oke. Jadi siapa yang duluan nge-fix atau siapa yang duluan bilang mau, ini ya yang dapat. Dan aku cuma ngasih waktu 5 menit untuk payment. Kalau 5 menit tidak payment, lepas. Gitu. Oh, wis gitu. Ini sebuah bukti customer bukan raja ya. Just tipper adalah raja. Karena 5 menit gak transfer dan barangnya itu kalaupun gak ketemu, gak dibeli sama customer yang ada di grup, bisa dijual ke just tipper sebelah ya. Bisa-bisa aja sih Kak, tapi alhamdulillah pasti aku sih Kak. Kalau kayak lokal Luar biasa, cara impian para brand. Maaf ya nih bapak-bapak brandnya, kita kayaknya lebih mendingan kayak insight di sana ya. Lebih banyak insight ya. Kalau dari Nela sendiri gimana, ada strategi nggak sih biar semua produk bahkan udah dibeli aja pasti laku? sebelum bazar ya. Biasanya kalau misalkan sebelum bazar kurang lebih sama kayak Sika tadi ya. Cuman biasanya kita udah kayak buru-buru dulu nih, kayak udah sounding dulu nih, kayak gimana nih, ada yang kangen gak sih sama ini? Karena kita remind lagi di tahun sebelumnya. Kalau misalkan kayak Perfect udah ada di tahun sebelumnya, kami akan remind lagi, ada yang kangen gak sih sama ini gitu. Nah nanti baru tuh rame tuh. Setelah itu nanti baru kita share nih mau ada event lagi nih. Karena customer aku tuh kan karena event itu tidak selalu reguler ya, jadi kan kami juga selingkuh sama jalan barang-barang lain kan, makanya itu tadi harus di remind lagi. Nanti kalau misalkan udah selesai atau sebelum sampai tempat itu kita udah foto tuh, kita udah di sini ya gitu. Jadi siap-siap untuk melakukan down payment atau deposit atau DP. Jadi customer nanti akan ngelakuin DP dulu ke kami, baru kita belanjain. Jadi biasanya, tapi kadang kita namanya manusia ya Kak, apalagi kalau misalkan lagi imperfect itu luar biasa, penuh banget. Terus dan juga tadi yang tadi Kak Yusika bilang, kita harus cepet-cepetan keluar. Kalau Kak Yusika itu mungkin stok, kalau aku enggak, jadi aku hanya akan foto barang-barangnya aja pas di sana. Dan biasanya aku akan cari freelancer untuk bantuin aku di sana. Untuk foto-fotoin barang, jadi biasanya aku bawa tuh bisa sampai 5 orang untuk bawa barang sama untuk foto-foto dan share gitu. Jadi ya itu tadi, kita kalau misalkan gimana sih caranya, ya di remind lagi. Tapi keuntungannya adalah ada deposit dulu ya untuk yang sudah mau berbelanja gitu. Iya, soalnya kebanyakan gini, aku yakin teman-teman semua di sini juga sama ya kayak aku. Kita semua pernah ngalamin yang namanya hit and run.
hit and run, jadi itu benar-benar nggak enak karena jadinya barang kita numpuk kan, karena kita sudah beli itu udah kejadian di tahun sebelumnya, makanya belajar dari situ aku nggak mau lagi. Tapi kalau barang lokal sih selalu habis gitu, walaupun misalkan kita kira-kira kita yakin nih barangnya laku, pasti kita tetap ambil. Kayak scarf itu laku banget di grup aku, jadi kalau scarf aku nggak akan share di tempat, tapi aku akan langsung ambil semua, baru nanti setelah itu aku foto dan selalu habis. Wow. Tepuk tangan juga. Karena kita ngomongin range harga ya. Kalau range harga karena ini berkaitan sama harga jual bapak ibu owner ini gitu. Biasanya yang cepet banget laku itu udah ada di range harga berapa sih? Atau selama produk itu diminati sama customer dijual jutaan juga cepat? Ini selama produk itu memang diminati mereka kan, dan brand itu memang sudah ada value-nya, mau berapapun juga mereka beli kok Kak. Oke, jadi di luar harga sebenarnya value brand masih lebih tinggi ya. Oke, setuju juga. Oke, jadi sebenarnya ini PR buat para brand owner ya. Terus-terusan naikin branding, naikin value, naikin posisi biar mau berapapun harganya akan dibeli. Yang paling mahal satu barang pernah dibeli harga berapa? Sampai di atas harga normal gitu. Pernah ada cerita nggak? Misalnya harga scarfnya sebenarnya pasaran 250, cuman karena brand ini saking fanatiknya jadi 350. Biasanya kalau kayak gitu itu brand-brand yang lagi hype di luar, kayak kalau kamu tahu Labubu, Nah ya, ya kayak gitu. Jadi orang tuh berani bayar agak mahal gitu kan. Padahal kan kalau bisa dibilang itu belum tahu tuh dapetnya yang mana, karena kan itu blind box kan, kita nggak tahu yang mana. Tapi mereka berani bayar untuk beli Labubu ya karena FOMO aja nggak sih? oke. Tapi kalau kamu biasa di range harga berapa? Range harga berapa? Yang cepat tuh? Kayaknya kalau di grup aku itu 500 ke bawah deh. Gimana cepat banget? Kalau dari Mbak Jessica? Kayaknya aman aja Kak. Aman aja ya. Oke. Maksudnya customer aku tuh tergantung aku. Jadi mereka tuh mungkin karena aku nge-branding kali ini bukan hanya sekedar untuk cari cuan ya, tapi aku juga bangun koneksi ke customer aku. Jadi sebagian customer aku tuh kadang sudah percaya gitu, kayak udah Mbak Yus berapapun aku pokoknya mau itu beliin, titik. Aku percaya Mbak Yus, nah biasanya tuh udah kayak gitu. Jadi kadang aku bersyukurnya tuh kayak alhamdulillah ya, aku ngebangun titik awal itu bukan hanya sekedar untuk cari cuan, tapi aku juga bangun koneksi mereka untuk membantu mereka membantu memberikan yang terbaik juga gitu. Jadi ketika misalnya mereka tidak bisa beli langsung atau mereka kendala waktu, jadi ya itu aja sih kan. Dan untuk brand-brand yang tokonya ada di mana-mana pun itu sebenarnya nggak masalah ya. Mereka tetap pengen, kesannya kayak pengen dipilihin ya. Oh yang ini tuh yang bagus, ini tuh bisa dipakai ke sini. Jadi sebenarnya bagaimana ya sih menceritakan produknya dong ya? Jadi mereka juga kayak butuh bantuan kita tuh untuk bantu milihin juga gitu. Mungkin kan, Mbak aku punya baju ini produknya yang cocok apa ya, baju aja yang pilih ke store gitu. Kadang mereka tuh suka ada yang kayak gitu gitu. Jadi ya, ya. Oke, iya. Coba ini gua dong deh. Tadinya mau ngomongin masalah harga, tapi ternyata harga nggak masalah ya gitu. Setelah ngedengerin cerita Justiper segitunya, apakah jadinya ini sebuah ancaman gak sih sama offline? Nanti juga pengen Mas Bima sih gitu. Kalau gitu ngapain punya toko kalau misalnya bisa dibeli sama Justiper gitu? Jadi kalau misalkan ditanya kalau punya toko, sebenarnya tadi Hana juga udah bilang gimana cara brand mempertahankan branding dan lain ya gitu kan ya. Tapi kenapa perlu Justiper juga? Karena sebenarnya Indonesia tuh luas banget Hana. Jadi dulu nih waktu aku masih pegang sendiri teman-teman Justip, itu tuh mereka cerita kalau customer itu benar-benar ada di pelosok-pelosok gitu. Jadi maksudnya banyak banget ternyata orang Indonesia yang adalah pengusaha gitu, mereka mungkin pengusaha karet, sawit, segala macam gitu yang mereka sebenarnya pengen banget belanja, tapi mereka butuh orang yang dipercaya tadi gitu untuk memilihkan. Jadi kalau misalkan aku melihatnya memang apa ya, mereka adalah stylist nih. Stylist slash CS, influencer, bahkan aku tuh belajar banyak juga dari teman-teman Jasper
untuk mengembangkan gimana nih cara menjual gitu loh, karena kalau misalkan aku belajar, aku tuh gini, kalau misalkan kita di luar negeri nih, Singapura deh yang paling dekat gitu, gampang banget tim-tim sales promotion girl di sana itu untuk ada hooknya gitu loh buat customer. Jadi kayak misalkan gimana cara mereka nyapa customer, gimana cara mereka greeting sampai akhirnya kita ya deh maksudnya gitu loh. Ya udah cobain deh gitu. Nah, kadang-kadang justru itu yang paling sulit untuk dibentuk di tim sendiri gitu. Karena kan maksudnya timnya kan ganti terus gitu kan ya. Nah, yang aku dapetin dari teman-teman Jatimar tuh justru yang mereka tuh sangat passionate di jualan gitu. At the end of the day, kenapa kamu milih untuk Just Tip? Pasti kan emang suka. Jualan itu emang passion gitu. Agak-agak ini sindiran gak sih itu kayaknya, kok gue nggak bisa dapetin CS yang kayak para Just Tipper ini? Kenapa tim sales gue nggak bisa kayak Just Tipper ya? Bener gak? Jadi memang ya ini membuktikan kalau yang ada di ranah jualan memang harus passionate di berjualan. Oke. Dan karena kita sama-sama wanita, semua yang ada di teman-teman Jasi pasti styling tuh udah mendarah daging gitu sih. Kepuasan untuk milihin produk. Milihin produk, bahkan belanja, tapi duit kita nggak keluar gitu. Ya nggak sih? Bener ya? Jadi kesenangan untuk belanja milih-milihnya gitu ya. Milih, ini lucu-lucu gitu, tapi terus belanja banyak banget ke gue, nggak apa-apa gitu. Yang penting udah bayarnya gitu. Ya, menurut saya. Coba dari Mas Rido secara di sisi bisnis gitu ya. Kalau Just Tipper segitunya bisa mendatangkan keuangan, masih perlu nggak offline? Apa jangan-jangan offline hanya untuk strategi marketing aja? Oke. Sebenarnya mau cerita sedikit ya Mbak. Fun fact-nya kalau toko-toko yang di daerah itu justru mitra itu malah ngejalin kerjasama dengan Just Tipper. Karena ada yang jaraknya 1 jam, 1,5 jam perjalanan untuk ke toko itu. Gitu. Jadi sebenarnya secara offline itu terbantu banget dengan para Just Tipper. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang merugikan, enggak, justru malah menguntungkan gitu. Dan banyak juga customer kalau di Klambi itu mungkin ketika ada produk yang best selling item, mereka nggak mau ke toko lagi rame-ramenya gitu. Apalagi kalau tokonya ngomong ya, kalau mau kan nyari parkirnya mudah gitu. Nah, ada beberapa toko kita yang ngomong sehingga dia minta tolong ke jasa tipnya gitu. Dan Biaya transport jangan-jangan lebih mahal ya Iya. untuk pergi ke sana. betul. Apalagi tadi aku dengar ternyata harga yang dimakan masih terjangkau lah ya, hitung-hitungan di bensin, parkir dan lain-lain. Selain itu, para Just Tipper itu mayoritas customer juga, jadi juga ikut beli gitu. Jadi kalau di Klambi sendiri, kita akan bilangnya Just Tipper justru sangat menguntungkan dari sisi bisnis seperti itu. Ada diskon khusus nggak antara Just Tipper ataupun reseller? Karena udah beli banyak, dia kan bilang berarti dia mesti ngebelanjain buat dia dan yang lainnya. Nah, kalau di Klambi sendiri itu kan memang udah ada auto point, jadi setiap belanja itu dia ada poin untuk belanja berikutnya. Jadi ketika dia beli banyak, otomatis earning point-nya dapat lebih banyak. Sometimes kalau di beberapa produk yang memang kita tidak bikin program, nggak ada extra diskonnya. Tapi kalau ada juga case-case tertentu memang kita bikin spesial gitu, bahkan ada tier-tiernya. Jadi kalau belanja 5 juta, diskonnya segini 10 juta. Sometimes juga bukan hanya diskon, jadi kita juga kasih produk-produk yang tidak launching ini untuk gift buat Just Tip atau resellernya. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi banyak benefit juga ya untuk yang ngebelanjain. Selain dia belanja buat keperluannya sendiri, ya poin-poin tadi juga yang bisa dikejar ya. Betul. Oke, dari Mas Bima nih yang ngebukain toko gitu. Iya. Jangan-jangan lama-lama buka toko Just Tipper. Jadi ini based on data ya. Karena dulu saya pernah di Palkap, kita ada slogan namanya jangan baper lihat data. Based on data, dari toko offline yang WNI pegang sekarang 23 toko dari 11 brand, bisa dibilang tuh 20 sampai 20% itu online yang belinya. Unik ya. Jadi kita punya toko nih, salesnya let's say 10 juta sehari gitu ya. 20 sampai 30% itu dari online. Online itu dari mana sih? Dari Just Tipper. Dari orang yang sudah beli in terms of product, yang sudah beli
oh ini produk bakal laku kalau dia jual lagi, dan kalau tanggal-tanggal launching gitu. Nah, kita di WMI kita ada namanya tim finance, saya itu ada operasi jaga lilin. Wow, jaga lilin ya. Maksudnya gimana? Jadi kita ada di toko itu kan pasti ada grup WhatsApp ya. Dan di grup WhatsApp itu kerjanya finance itu ngatur jadwal untuk ngecek. Ini beneran. Jadi ngatur jadwal buat cek. Jadi dari mulai toko buka tuh jam 10 sampai jam 4 siapa yang ngecek, jam 4 sampai jam 8 sampai ngecek, nanti jam 8 sampai closing toko tuh sampai ngecek. Karena untuk yang beli just tip. Ngecekin apa maksudnya? Bukti transfer. Oh, oke. Jadi kalau dia udah langsung beli, book ya scarf 5 piece ini bukti transfer. Tolong finance confirm. Dan itu kejadian. Dan alhamdulillah itu dari teman-teman Just Tip. Dan saya selalu percaya bahwa ekosistem ini memang kita bisa gerakan bersama-sama. Dan Just Tipper itu bisa jadi peluang, contohnya akan menjadi mitra kemudian, ya kan? Ya kan? Dan nggak menutup kemungkinan, udah gede nih gitu, maksudnya udah ada ekosistem gitu, yang kenapa nggak kita bisa gandeng bareng-bareng gitu. Nah makanya kalau kita ngelihat based on data, saya selalu bilang balik lagi ke tim bahwa ini Just Tipper ini tuh mempunyai segmennya sendiri. Siapa grup Just Tipper-nya di sini yang 10.000? Boleh nyuruh nggak? Ada nggak yang 10.000? Nggak bisa ya? Coba tepuk tangan yang udah 1.000 ke atas. 1.000 ke atas. 1.000 ke atas grup Yang WhatsApp-nya. paling banyak berapa? Kalau boleh tahu? 1.000 ke atas, 1.000 ke atas ya udah. 1.000. 2.000, 3.000 ke atas, 3.000. 4.000. 4.000, 3.000 ya? Tadi paling banyak bayar 3.000. Jadi antara 3.000 dan Oke. 4.000. Nanti minta tolong ya Mbak Ica dikasih tas Helokal dikirim dari Helokal dari Ica, mana Ica? Tolong ya, itu ibunya yang beneran. Nah, ini tolong nanti abis itu dibukain toko sama Mas Amin. Bima. Ya. Nah ini saya mungkin boleh cerita sedikit ya, Dobrit, bahwa aim-nya kita saat berjualan, ini aim-nya, kita selalu mengklasifikasi bahwa namanya onboarding lokal. Yang disebut onboarding lokal itu gimana sih? Saat kita berjualan, apa yang kita lakukan? Update status WhatsApp, update status Facebook, Instagram, dan lain-lain. Karena itu memang aim kita berjualan, kita pasti sama orang yang kita kenal. Nah, setelah orang yang kita kenal, baru tahap selanjutnya adalah onboarding nasional, yang segmennya kalian berjualan dengan orang yang tidak kalian kenal sama sekali at all. Misalnya saya berjualan, ini tokonya Mas Bima, udah beli tokonya Mas Bima, tapi in the end saya nggak akan bisa, kontak saya cuma 3.000 di handphone, saya nggak akan bisa mencakup jualan 3.000 kalau mau growth gitu. Baru setelah itu saya membukakan toko, itu adalah sehingga orang-orang yang belum kenal Just Tip satu sama lain itu bisa datang. Nah, yang paling ekspor adalah nanti bisa sampai ekspor dalam hal ini. Nah, itu sebenarnya klasifikasi yang memang teman-teman lakukan tuh on the right track buat itu. Dari nasional, dari lokal, nasional sampai nanti global. Terima kasih. Coba, sekarang aku pengen tanya lagi dari sudut pandang Just Tipper. Apa jangan-jangan nggak bisa Mbak Hana atau nggak bisa brand? Emang kalau mau jualannya laku di Just Tipper harus punya toko, jangan-jangan. Jadi customer lebih percaya, karena tadi dari kata Mas Bima, karena udah bangun trust dengan ada toko itu ya Mas Bima ya. Kalau dari Just Tipper itu gimana? Emang brand-brand yang punya toko yang jualannya lebih laku? Kalau aku sih ya, nggak juga Kak. Oh enggak juga? Nggak ada toko pun bisa Kak. Gak ada toko pun bisa ya. Jadi brand-brand yang belum punya toko misalnya. Iya, biasanya kan kadang di event ada yang memang mereka belum punya toko tapi memang jualan online. Itu bisa kok kita bantu jualan. Dan alhamdulillah aku juga. Laku juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi Oke. kayaknya nggak perlu toko juga bisa sebenarnya. Jadi membaca ini yang lagi hype-nya itu dari mana? Feeling Kak. Susahnya feelingnya jago nih. Coba jangan feeling deh yang ada teknis dikit. Masih gak terima gitu loh. Ya, Hashtag gitu ya. Ada report gitu. Atau bisik-bisik temen gitu. Nggak Kak. Sebenarnya feeling itu juga sih, tapi yang lain kan kita kan lihat barangnya juga. Dan aku memang kalau di tiap event itu kan nggak mungkin kita datengin semua brand ya, kan itu kan pasti banyak banget. Jadi aku pasti akan pilih yang memang brand-brand yang menurut aku udah aku pegang barangnya bagus gitu. Jadi pernah jadi customer. Ya, Oh, betul. oke.
gitu. Kalau dari Mbak Nila, apa jangan-jangan tadi kan karena Mbak Nila tuh sering banget kayak membuka pertanyaan di IG story ya. Apa jangan-jangan itu caranya Mbak Nila buat ngebaca, oke brand ini kayaknya banyak yang mau karena ada questionnaire dulu gitu yang disebarkan. Ya itu salah satunya yang tadi. Terus sama biasanya ini kita suka lihat di ini Kak, platform-platform media sosial, baik Instagram, TikTok. Jadi kita suka lihat, jadi brand-brand apa yang lagi happening. Balik lagi tadi bener kata Kak Yusika, nggak perlu ada fisik tokonya, karena kalau misalnya lagi ada acara event atau bazar gitu, banyak juga produk-produk yang belum ada tokonya, tapi dia udah misalkan entah dia itu memang khusus untuk di bazar aja atau memang dia itu baru launching. Jadi gimana cara kita narik customer itu? Biasanya aku suka videoin produknya, terus aku suka lihat dulu. Aku nggak akan rekomendasiin customer aku kalau barangnya tidak bagus. Jadi ketika misalkan let's say bajunya bahannya panas ya, kita bilang bahannya ini loh gitu. Jadi jangan sampai customer itu kecewa. Jadi kalau misalnya bahannya itu adem, kita bilang adem. Kalau memang kualitasnya bagus, kita bilang bagus. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah ada yang gimana-gimana. Jadi balik lagi nggak perlu ada toko ya, promosi kan bisa lewat teman aja. Oke, dan ini nih yang paling banyak dengerin curhatannya customer, mumpung brand-brandnya ada di sini ya. Coba dikasih masukan biar customer tuh pasti bakalan ngaku deh kalau brand bikin yang seperti A, B, C, D, E. Coba. Mungkin ada masukan dan misalnya masukan lagi ke Mas Bima. Mas Bima, kayaknya kalau mau bikin toko mendingan buka di Papua deh gitu. Karena Justiper di sini banyak banget, bikin aja toko kami X Wearing Klambi, X kayak lokal gitu. Karena teman-teman dari Justiper ini yang paling tahu. Atau mau komplain? Enggak. Karena komplain itu ada sebenarnya ada nggak misalnya masukan buat brand produknya di apa atau enggak misalnya potongan yang seperti apa, cara pembelian yang didapatkan dari customer. Jadi selama ini, selama brandnya secara brandingan baik gitu, pasti laku. Iya, iya. Oke. Sama kan balik lagi customer itu kan punya segmentasinya masing-masing ya. Misalkan ada orang yang suka ada tuh yang trennya cewek kue, cewek gambar. Jadi ada orang yang suka baju pakai baju gelap, ada yang suka pakai bajunya ceria, cheerful gitu-gitu. Jadi balik lagi semua ada segmentasinya masing-masing. Ya baiknya brand kalau bisa mungkin bisa bikin, mungkin mereka punya segmentasi semua di semua segmen. Jadi untuk yang ini dia punya, untuk yang ini dia punya. Kayak mungkin kalau misalkan Unilever, dia kan banyak tuh brandnya, dia punya food, dia punya beverage, dia punya everything gitu ya. Jadi mungkin ya itu brand-brand itu mungkin segmentasinya bisa lebih beragam kayak Oke. gitu. Sekarang aku ganti pertanyaannya. Yang biasanya bikin customernya FOMO itu apa sih? Apakah dipakai sama Shirin Sungkar gitu jadi FOMO, atau kan dipakai sama Nadianya gitu jadi FOMO, atau dipakai di film apa gitu? Apa sih yang bikin customer langsung aku mau brand ini soalnya kemarin baru apa gitu? Iya, bisa juga karena dipakai influencer tersebut. Misalnya kolaborasi spesial dengan influencer tuh biasanya sangat membantu Kak. Jadi kita nggak perlu capek-capek review, udah mereka mau gitu. Oke. Bocoran dong influencernya siapa tuh biar buat bahan collab. Biasanya misalnya nih ya yang lagi rising soalnya dia lagi main film, biasanya kan itu juga ngaruh ya. Lagi rising soalnya dia baru nikah gitu, benar nggak? Ya juga sih Enggak Kak. juga ya. Ya juga kan influencer. Susah ya datang aja nih. Karena influencer itu kan beda-beda ya. Ada Oke. yang busuk ini. Nah, menurut aku tuh semuanya beragam gitu. Jadi nggak bisa disebutkan ini ya nggak bisa, karena mereka punya pangsanya sendiri-sendiri gitu. Oke. Dan kalau misalnya brand yang pas banget collab sama yang sesuai, ya pasti akan laku gitu. Jadi Oke. ya nggak bisa disebut ya, tergantung ini ya. Oke, jadi kalau misalnya insight buat para brand, berarti koleksi ya, collab tadi, koleksi limited, terus harga. Terakhir sih ya Kak. Oh, harga terakhir Enggak, ya? maksudnya terakhir aku belanjain yang collab itu
menurut aku itu sepatu mahal tapi laku gitu. Tapi karena yang itu influencer itu yang iklannya jadi laku gitu. Mungkin karena udah di influencer kali ya, jadi harga segitu aja juga mau gitu. Oke. Dan bahkan punya toko, nggak punya toko juga nggak masalah ya sih. Aja terus. Gas terus ya. Oke, ini sekarang kita mau bahas tentang Imperfect Cell. Dari yang Kuningan City di Jakarta Selatan, terus pindah lagi. Nanti ini di tempat yang ini, lokasi untuk bazar itu penting gak sih? Oh, di belakang penting. Lokasi buat bazar penting ya. Terus pengiriman itu biasanya dibawa sendiri atau dikirim di tempat? Oh, kalau aku dibawa sendiri Kak, baru setelah selesai event baru kita bantu kirim Kak. Oke. Kalau Mbak Nela? Sama sih, jadi dibawa dulu, nanti baru setelah, biasanya aku akan melakukan pengiriman ke customer itu setelah event berakhir. Jadi kayak, karena kan itu kan kalau Imperfect itu karena antusiasnya itu tinggi sekali, kemudian juga untuk di dalam itu kita dikasih waktu terbatas, makanya mau nggak mau kita belanja dulu. Jadi setelah event selesai, baru kita kirim barangnya ke customer. Oh, oke, gitu ya. Jadi nggak perlu ada pengiriman. Aku jadi pengen tanya nih. Sini just keeper yang di luar Jakarta ada nggak? Tasik. Bekasi. Oke, kok Tasik ya? Di luar Pulau Jawa ada nggak? Enggak ya. Jadi memang masih di Jakarta gitu. Kalau Jakarta lokasi begitu meters gitu, paling seneng tuh di bagian Jakarta mana? Bekasi. Taman Mini tapi oke ya tadi ya. Oke. Jauh, ya udah deh ini urusan Mas Dimas aja deh kalau gitu. Sama Mas Rusli salah nih kayaknya pertanyaannya. Tapi kan sekalipun jauh pasti pada datang kok. Apa jangan-jangan perlu ini shuttle bus? Oke. Kalau dilihat dari percakapan ini ya, aku balik lagi nih ke Irin, Mas Rido dan juga Mas Ima. Adanya Justiper ini kan berarti peluang besar ya. Dari sini kira-kira plan apa saja yang mau dikerjakan untuk maintain? Apakah jadi ada selain divisi marketing, divisi sales, divisi offline store, divisi Justiper? Gitu. Kasih Mas Rido aja dulu nih. Udah tahu kayaknya jawabannya. Jangka pendek. Plan jangka pendek. Bagi-bagi kartu nama abis ini. Atau minta kontak. Jadi cerita sedikit ya. Impactnya Klambi itu sekarang punya kurang lebih 30 sales channel. Dan Justiper itu di posisi nomor 4. Wih, luar biasa. Jadi makanya kita butuh banget sama Justiper. Memang kadang brand owner terlalu fokus ke online, terus offline channel gitu kan. Tapi memang belakangan kalau dari Klambi sendiri udah mulai aware, lagi memang mau bentuk timnya, cuma memang capability-nya tuh masih di saat ini. Kayak gitu karena memang high demand-nya di saat itu gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini dapat banget banyak insight, adalah jadi apa bicara gitu ya. Ternyata malah saya dapat ilmu banyak gitu. Jadi besok padahal Jumat akhir besok kamu sebelum Jumat sorry? Besok Yes, oke. Mau libur. Jadi Benar juga, Jumat kalau kesian besok ya. ini saya dapat PR gitu, besok saya langsung diskusi sama tim sales buat lebih fokus gitu sama Justin gitu. Walaupun sebenarnya udah ada timnya, kita juga udah ada kontaknya. Mungkin teman-teman boleh Mas isi promosi juga ya. Jadi nanti bisa aku share mungkin ya di khusus karena kita di Imperfect juga Mas Dimas gitu. Oh, Erik Klambi ada di Imperfect. Sebenarnya tahun lalu udah mau ikut gitu, cuma Mas Dimas teleponnya Dadakan. Ya acara kayak gini aja 2 minggu sebelumnya kan ya. belum rezeki gitu, cuma kita nggak ikut nyesel juga ternyata setelah itu. Pokoknya tahun ini harus ikut. Aku bilang Mas Dimas tolong ajak Klambi ya, dan langsung ditelepon. Thank you Oke. kesempatannya. Oke, yeay.
Coba Irin, selanjutnya plannya apa? Oke, kalau dari kami, sebenarnya ini adalah rencana yang tertunda ya. Jadi sebenarnya kita pengen banget lebih mendata teman-teman Jazzipers gitu, karena aku yakin banget di toko tuh banyak banget, dan aku yakin banget juga kalau misalkan teman-teman ada yang di sini yang Jazzy kami deket banget kayaknya hubungannya sama teman-teman SPG juga gitu. Dan kalau dulu sih plannya banyak ya, jadi aku pengen teman-teman Jazzipers ini punya satu kode sendiri untuk masuk website. Jadi loginnya itu berbeda sama customer biasa gitu. Untuk kalau semakin banyak pembelanjaan, terus sebenarnya ada voucher, ada freebies, ada macam-macam gitu. Dan kebetulan kami itu kan banyak banget kerja sama pihak ketiga. Kayak misalnya ya hotel, partnership gitu, hotel, restoran dan lain-lain. Jadi pengen banget sebenarnya ada sesuatu buat teman-teman Jazzipers yang memang sudah segitunya belanja di Jadi beneficial untuk kedua belah pihak ya. untuk kedua belah pihak. Jadi memang ya hopefully. Nah, ada rencana untuk ini juga nggak, men-training CS atau customer atau stylist? Mau bantuin training. Bagaimana menjalin relationship yang baik dengan customer gitu ya? Ya, perlu kayaknya ya. Suatu hari mungkin kita coba. Kalau dari Mas Ruma gimana? Melihat potensi ini nih? Sangat potensi, jadinya saya selalu kalau datang ke toko, misalnya pertama kan pasti ditanya salesnya, berapa sales hari ini? Pertanyaan kedua adalah, ada Jazzipers nggak hari ini? Dan kenapa? Karena setiap produk baru biasanya tuh tim sales tokonya tuh udah berhasil kita nawarin ini gitu. Biasanya kan Jazzipers suka nanya info diskonan ya. Gitu. Nah itu kita juga jadi input juga gitu. Jadi ada kita toko di Surabaya, Pak ini Jazzipers mau beli diskonnya kemarin kurang gede. Gitu. Ya akhirnya aku bilang ke brandnya, alhamdulillah brandnya bisa kooperatif. Mbak ini kita kayaknya diskonnya kurang gede buat 3 hari ini ya. Oh ya udah nanti akhirnya kita memenuhi, dan itu kok inputan dari Jazzipers. Jadi itu yang selalu kita lakukan di toko-toko kita. Terima kasih. Mau nambahin lagi, tadi dikasih mic nggak mau. Ya, barusan kata Mas Bima bilang ada brand yang kurang diskonnya katanya. Itu kesindir. Oh enggak juga. Tapi maksud aku sebenarnya ada banyak Jazzip yang kayak kamu gitu. Dia bisa banget jualan, caranya berjualan untuk bikin orang FOMO, pengen beli sehingga berapa aja aku beli gitu. Itu ada, makanya dulu nih kalau tahun 2019 udah kelihatan kan Jazzipers mana yang pintar jualan harga lokal, Jazzipers mana yang pintarnya jualan harga diskon. Gitu. Jadi kepikiran nih dulu pengen banget bikin pelatihan gimana sih buat teman-teman yang bisa jualan harga normal itu sebenarnya jualan itu gimana sih? Gitu. Kan penasaran ya? Mungkin nanti tadi Habis ini ada pelatihan. gitu. Jadi kalau menurut aku memang tadi ya dari yang tadi presentasiin juga kalau apa namanya teman-teman Jazzipers tuh benar-benar langsung berhubungan sama customer sehingga ya itu potensialnya sangat-sangat besar untuk menjual apa aja gitu. Jazzipers itu sebenarnya tuh influencer yang nggak punya influencer tapi gak kelihatan gitu ya. Iya. Sebenarnya influencer beneran loh yang pantas dibilang influencer ini ya Jazzipers ini ya. Setuju banget itu. Terus mau latihan juga. Bagus banget nih kalau misalkan bisa ada pelatihannya juga gitu. Aku langsung kepikiran ini yang langganan live stream, apa aku ajakin Jazzipers ini gitu kan buat live stream. Karena kan pasti cara dia menjelaskan, cara dia mempersuasikan, mendeskripsikan produknya juga bagus gitu. Ya. Kalau dari plan-plannya para Jazzipers ini, apakah kepikiran untuk ya udah deh aku mau bikin brand misalnya, bikin brand sendiri karena banyak juga tadi seperti yang Mas Dimas di awal ceritain juga peluangnya tuh bisa banyak banget. Dan aku ingat banget Mas Dimas pernah bilang kolam
di Indonesia itu gede banget, siapapun bisa bikin brand, nggak akan bisa dimakan sama satu brand aja gitu. Atau enggak, justru plannya aku seneng kok jadi justiper, gak usah mikirin yang lain, justru fokus gitu. Ya itu jawaban aku kan. Oke, aku udah senang seperti ini. Kalau jangka panjangnya bikin brand tuh kayak belum sih, karena aku benar-benar happy ini sih ngejalanin Jasip ini gitu. Kayak senang aja ketemu secara nggak langsung kan kita jadi kenal owner masing-masing brand ya. Jadi kayak seru banget sih gitu kak. Dan seru juga misalnya datang ke event-event yang Ya, lain gitu ya. Oke, kalau dari Nela gimana? Kalau aku mungkin mungkin akan ke sana arahnya mungkin, tapi itu belum tahu kapan. Tapi mungkin juga aku akan kasih kelas just tip untuk misalkan ada yang mau coba-coba just tip gitu. Terus karena aku ada pengalaman juga di Bangkok, Malaysia, Singapura gitu kan, jadi kayak mungkin aja aku akan arahnya itu membuka kelas just tip. Jadi karena kan yang tadi dibilang ya, kalau misalkan yang just tip itu ternyata menguntungkan dan ternyata omsetnya kan lumayan ya kan, apalagi kalau misalnya dilihat kayak Yusi kan yang ibu rumah tangga yang cuma modal handphone, kan kita kan nggak modal kan, jadi terima customer bayar kita langsung bayarin. Dia itu tadi karena ternyata peluangnya banyak di sana, mungkin ya akan jatuhnya ke edukasi kali ya. Oke, ke edukasi. Oke, kita bikin Justiper Academy. Nanti guru-gurunya ada di sini semua. Dimodalinnya sama Mas Bima. Kita bikin sesi Justiper Academy. Gimana nih Mas? Oke, bisa. Brandnya, nah sekarang aku jadi pengen nodong. Sebelum kita menutup udah mau jam 9, aku mau nodong sedikit Mas Dimas ya. Ditodong gitu. Di luar nanti tuh di Imperfect Cell ini atau Mas Rusli, di Imperfect Cell ini ada brand apa aja dan brand lain di luar brand-brand yang tadi boleh nggak sih ikut serta? Terbuka nggak sih sama brand-brand baru, apalagi yang misalnya belum ada offline-nya gitu? Nah, kebetulan tuh Imperfect Cell tuh kan event tahunan ya, yearly gitu. Sebenarnya di blueprint kita gitu, kita tuh pengennya Imperfect ada satu wadah gitu di The Warehouse Project namanya. Nah, itu tuh kita lebih ke mungkin di satu mall nanti brandnya itu ganti-ganti, tapi setiap bulan itu ada kayak gitu. Itu blueprintnya ke depannya ke sana gitu. Jadinya teman-teman brandnya di satu brand nanti akan kita ubah lagi brandnya, di bulan depan tuh brandnya apa lagi yang lain, bulan depan apa lagi, kita putar terus semua brandnya. Nah itu kita emang mau membuka seluas-luasnya untuk brand sih kayak gitu, biar kita jadi ekosistem gitu sama Justiper. Oke, luar biasa. Apalagi di sini ada Camilla Wardrobe, teman-teman brand, ada Mbak Kitty dari Ebu Shop, ada Pulkra, ada Diana Restu, dan ada brand-brand lain yang maaf kalau misalnya nggak ke-mention, ada Saskia juga, ada Sirin, sama Sirin juga. Nanti mungkin mau ada lagi di Imperfect ya. Mau nambahin juga, oke? Aku tambahkan sedikit. Jadi yang tadi tuh maksudnya gini, karena kan teman-teman nunggu 1 tahun 1 kali ya, baik itu dari grup kami ataupun dari tadi kalau disebut ada toko sebelah itu teman-teman kita juga gitu kan yang buat event year end sale atau semacamnya gitu. Nah rencana kami adalah maunya sepanjang tahun. Jadi kan teman-teman kan dapat momen ya, kalau lagi ada event kayak gini kan dapat momen ya, harganya juga bagus, lalu hype-nya juga naik, lalu jualnya lebih mudah kan secara teknis kan kayak gitu ya. Nah rencananya tuh event kayak gini nih kita akan buat tuh setiap bulan gitu. Tapi mungkin nggak kalau setiap bulan brand itu bikin sale terus-terusan? Nggak mungkin. Makanya yang dilakukan adalah dalam 12 bulan itu kita ganti-ganti, kita gilir brandnya. Mungkin 1 bulan itu isinya 4-5 brand. Jadi setiap bulan teman-teman tuh punya materi produk untuk dijual tuh bagus-bagus dan harganya juga bagus-bagus. Nah dari sisi brandnya itu juga nggak perlu jadi harus sale terus-terusan gitu. Jadi cukup 1 kali tapi big moment. Nah itu dibantu sama teman-teman Justiper tuh jualin. Itu rencananya kayak gitu. Ditambah lagi memang adanya Imperfect Sale yang diselenggarakan oleh The Warehouse Project tuh
buat teman-teman brand tuh sebenarnya harapannya tuh kami jadi solusi. Jadi besok tuh teman-teman nggak usah bikin sel di brandnya masing-masing, dia asik aja bikin branding aja, marketing aja. Nanti yang sel dan titip aja ke Mas Rusli, Mas Nih bawa titip di bulan Februari jualin barang, udah diam aja senyap aja. Di brandnya tuh tetap jualan biasa gitu. Nanti The Warehouse Project yang coba alirkan ke teman-teman Just Tip atau langsung ke customer akhir gitu ya, ke end user gitu. Kurang lebih gitu rencananya. Semoga sih memang The Warehouse Project ini bisa jadi apa ya, bridging ya, solusi buat baik dari teman-teman Just Tipper tuh punya materi produk yang cukup oke, dari teman-teman brand itu punya sarana buat nggak perlu bikin sell twin date setiap bulan lagi gitu. Luar biasa, terima kasih Mas Dimas. Dan ini sebelum kita menutup acara, kita mau buka sesi pertanyaan ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya dari Just Tipper ataupun dari brand, boleh langsung angkat tangan. Apakah sudah pertanyaannya sudah dijawab semua? Atau ada mau titipan dan atau mau kasih masukan untuk para brand, misalnya diskonnya yang menarik atau venue-nya tadi gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Oke, boleh mau tanya dari kita. Izin aku mau tanya dan sekalian mungkin bisa sambil apa ya, memberikan semangat yang lebih atau membuka cakrawala yang baru. Coba Mas Rido dong tolong cerita gimana sih dari jatah personal shopper gitu terus sekarang jadi wearing lambi gitu ya. Kita waktu dulu mau jualan kan Nadine itu gitu wearing soalnya. lambi gitu. Nadine kan? Dari Just Tipper jadi wearing lambi tuh stepnya gimana? Siapa tahu path itu tuh bisa ditempuh sama teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi ada wearing clamp berikutnya yang berasal dari Just Tipper gitu. Boleh dong sedikit Mas Rido? Jadi cerita dikit gitu Pak. Jadi Kelambi itu lahir tahun 2012. Fun fact-nya waktu itu pas pertama kali launching itu nggak laku gitu. Jadi keluarin produk baru nggak ada yang beli sampai 4 bulan lah, kurang lebih 4-5 bulan itu ada Just Tip, tapi memang dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Jadi kalau Kelambi waktu itu Just Tip itu dari Malaysia. Jadi dia pertama beli 1 pieces, lalu dia beli setengah lusin, dia beli 1 lusin, sampai 5 lusin baru ketemuan lah gitu. Nah cuma pas ketemuan itu dia request, boleh nggak bahasanya saya beli produk Kelambi, tapi saya juga minta sekalian ada white labelnya. Jadi desainnya dari kita, terus dia bikin brand sendiri gitu. Nah waktu itu pertama ada Malaysia 1 orang, nambah lagi 2, nambah 3, sampai di Brunei juga ada. Nah dari situ kita sebagai brand punya nafas untuk running terus bisnisnya gitu. Jadi kita tetap keluarin produk baru untuk lokalnya. Nah nafasnya dibantu sama Just Tip dari luar negeri gitu. Jadi kalau case-nya Kelambi waktu itu malah Just Tip-nya dari luar negeri gitu. Nah karena Kelambi sendiri kebetulan punya produksi sendiri. Jadi ketika ada orderan white label kita terima seperti itu kayak gitu. Dan ada fun fact yang menarik juga gitu. Jadi ada 2 mitranya Kelambi yang buka toko Kelambi sekarang, dulunya dari Just Tip. Dan sekarang dia punya beberapa brand, bukan hanya Kelambi doang di kota tersebut gitu. Jadi artinya sebenarnya peluang untuk Just Tip ini banyak banget kayak gitu. Sama-sama. Padahal bisa ditanya ini ya. Mau tanya balik nggak? Jadi acara diskusi berdua. Oke, dan aku sendiri di Model Stock itu ya udah lebih dari 60 brand lah. Interview para brand owner, ya ada lebih dari 10 brand gitu yang awal mulanya bukan Just Tipper ya, tapi maksudnya ngejualin barang orang gitu. Jadi misalnya dia ke Tamrin City, dia ke Tanah Abang, dia foto, itu kan kayak Just Tip juga ya, dia mau fotoin, ada sales penjualan, sorenya dia beli belanja Tanah Abang, dia makan di situ gitu. Terus ya gitu aja dia lakukan 4 tahun sampai akhirnya sekarang udah jadi brand, udah fashion week di mana-mana. Jadi sebenarnya peluang Just Tipper itu besar banget sih gitu, karena modal dari setiap bisnis itu ya cara jualan ya, cara jualan dan influencing. Coba ada yang mau tanya lagi? Udah 1 aja nih. Jadi, ini kayak boleh Bapak Aldi? Oh boleh Masnya ya.
Boleh sambil mic-nya boleh dikasih dari mana? Di depan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya Ridi dari Sales Manager dari kami. Jadi saya mau menanyakan ke teman Justiper yang ada di atas panggung. Kita kan kalau untuk di offline store itu kan kita ada potensial dari lost sales customer juga nih. Yang dari penjualan itu kan kita udah menunjukkan juga nih. Dari penjualan itu apa looks-nya seperti apa, kemudian customer demografi seperti apa, dan sebagainya. Tapi kita mau menanyakan juga dari teman Justiper, apakah sudah tersoundingkah itu kalau dari teman-teman Justiper ada customer yang lost salesnya dari teman itu, apakah sudah tersampaikan ke brand atau belum gitu? Karena melihat kita kalau dari offline store itu kita udah mengcover itu semua, tapi kalau misalnya khawatirnya dari Justip yang kalian share di grup tapi nggak terjawab, itu apakah sudah disampaikan ke teman-teman itu atau belum gitu? Itu sih. Coba kalau salesnya itu gimana? Coba di Misalnya kan kalau di toko itu kan kita menerapkan nih untuk melakukan small talk di area kasir gitu pada saat customer berbelanja. Dan kalau misalnya ada beberapa poin yang tidak ditemukan oleh customer di floor kan otomatis dia menjadi buat potensi untuk close sales gitu. Tapi kalau misalnya Justip itu pada saat kalian sounding satu dua produk, kemudian ada customer menanyakan, Kak ini ada size ini enggak, atau ada warna ini enggak, tapi kalau semisal itu dari brand itu lagi kehabisan stok, itu apakah disampaikan ke kami selaku dari brand atau bagaimana supaya menjadi feedback untuk kita bisa memprofil apa yang jadi demand dari masing-masing customer-nya Justip itu. Oke, jadi kalau mau dirangkum misalnya udah mau foto ini, kami warna hijau gitu. Oh ternyata nggak ada kami warna hijau. Nah cerita nggak sama pihak toko kalau mbak terhadap customer saya tuh mau kami yang warna hijau ukuran S gitu. Itu dikomunikasikan nggak sama pihak toko ke pihak toko? Kalau aku sih iya ya. Oh, oke. Kadang biasanya kan Mbak, aku maunya L tapi lagi nggak ada di toko. Pokoknya kalau bisa kabarin mungkin kan kayak gitu ya. Jadi kadang aku yang langsung nyampein Kak kalau ada stok yang size ini infoin ya masih banyak yang mau biasanya kayak gitu sih. Pasti aku info ke tokonya tersebut atau brand tersebut. Oke, jadi kalau misalnya ada barang-barang yang diinginkan sama customer tapi teman-teman gak nemuin, itu pasti tanya juga sama dan di request juga. Biasanya kadang aku tawarkan mau upsize atau downsize gitu. Biasanya kan perbedaannya mungkin nggak signifikan banget ya Kak. Kadang mereka ada yang mau gitu. Kadang ada yang mau tetap ukuran itu tapi nunggu di stok gitu kan. Pernah diusahakan sampai belanja di toko lainnya nggak? Nggak. Maksudnya misalnya di Bintaro nggak ada, kita kepilih gitu. Pernah sih Kak. Oke. Kalau dari Mbak Nila sendiri? Kalau aku biasanya akan kasih alternatif. Jadi kalau misalkan tadi misalkan yang hijau nggak ada, mau nggak warna navy-nya? Navy-nya juga bagus kok, lebih netral. Oke, ini tipe Justiper yang nggak diomongin langsung dari barang lain berarti Iya, ya. tapi kalau misalkan si customer tetap nggak Kak, aku pengennya yang hijau. Oh ya udah. Jadi kalau sama tadi kayak Kak Yusika, baru aku akan komunikasi ke tokonya. Jadi yang pertama aku akan cari alternatif dulu. Kalau misalkan memang tidak ada, tetap mau nunggunya pas di stok, baru aku biasanya cuma tukeran nomor sama yang ada di CS ya. Iya. Jadi nanti kalau misalkan ada, boleh tolong kabarin ya, kayak gitu. Oke. Oke, berarti udah dilakukan dua itu ya Mbak ya, rekomend alternatif sama di prime domain gitu ya. Jadi artinya setelah kedua itu juga customer yang masih untuk pilih produk yang dia mau, baru diinfokan ke store gitu ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Apakah jangan-jangan butuh kayak semacam kontak saran atau kontak input kayak dari Justiper perlu nggak? Atau ya udahlah kalau nggak ada nanti juga ada koleksi baru lagi gitu. Dari Justiper ke brand atau Dari Justiper ke brand, benar. kalau tadi stoknya nggak ada atau gimana? Kalau stoknya nggak ada untuk produk-produk yang memang dicari gitu sama customer. Atau ya cukup lo dibilangin aja gitu ke customernya. Kalau tadi kata Kak Yusika, jadi kalau bisa bisa di restock ya kita di restock karena kan kalau nggak salah ada juga ya beberapa itemnya lokal yang udah pernah dijual terus
bagus banget penjualannya, kemudian di-repeat lagi. Oh, oke. Jadi kayak agak tunggu berapa lama, kemudian di-repeat lagi. Jadi Hello Kak mendengarkan customer Input dari Just Keeper gitu ya, karena memang brand perlu sekali sih dapat insight itu. Misalnya kalau udah beberapa customer minimal 3 gitu udah ada yang nanyain produk, spesifik produk, kayaknya brand sangat memerlukan masukan dari Just Keeper untuk jadi insight brand untuk restock atau enggak dibikin ulang di season selanjutnya. Iya. Gitu. Jadi itu dikomunikasikan ya. Oke, siap. Mas Rio mau nambahin? Nggak usah, udah. Ada yang mau tanya lagi? Atau nggak aku tanya nih sama Just Keeper-nya nih? Loh, nggak apa-apa katanya. Aku mau tanya sih ini karena mau Ramadan ya. Tren mau Ramadan. Oh, mau tanya. Ya, Ali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau tanya, jadi kan ada ke ini ya, ke Samri ya, model penjualan, model piece, dengan produk, mengenal bahwa produk oke. Ketiga, model membaca tren, seperti itu. Pengen nanya, model bisa sampai jadi seperti sekarang, model secara uang atau capitalnya, step by stepnya gimana ya? Agak penasaran juga sih. Karena memang bisa growing itu pasti modal ya. Modelnya maksudnya capital atau modal keahlian gitu? Capital kan. Oh, capital. Oke. Memang belum dibantu. Karena kalau menjadi reseller kan bayar berapa apa, akhirnya bisa jadi punya toko atau dia step by step sekarang kayak gimana? model tuh maksudnya apa? Uang, cuan. Maksudnya kalau tadi kan ada yang tadi deposit ya, dengan cara deposit. Tapi misalnya bisa jadi berapa ratus juta kan itu ngumpulin dulu atau memang kasarnya misalnya ada aset yang dijual menuju imperfect sale, aset kita jual gitu. Aset kita jual bisa jadi kalau segitu cuannya aset dijual buat beli produk-produknya nanti juga bisa beli lagi gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya perlu apa jadi yang tadi kan pertama customer itu harus melakukan yang namanya deposit atau down payment dulu gitu. Nah sisanya dari mana? Karena aku bukan cuma berprofesi sebagai Just Keeper, jadi aku ada lagi tuh Kak tabungan sendiri ya kan. Aku kan juga karyawan, terus aku juga konsultan, jadi ya dari income aku yang lain gitu. Tapi kebanyakan sih selama ini kita nggak modal, jadi gini, kita pas baru bikin itu kita akan masukin uang. Kita kan, aku kan partner bertiga ya, jadi kita masukin modal, kemudian modal itu yang dikembangkan dengan margin, sampailah jadi modal itu dari situ, jadi dari margin yang dikumpulkan dari awal sampai sekarang. Kalau Mbak Yusika sama gitu ya, karena dari modal Just pertama itu uang masuk dari customer dulu ya, baru dibelanjain ya gitu. Sebelum imperfect sales itu berarti selama 2 tahun yang ngumpulin modalnya dengan margin yang ditabung gitu ya, karena uang customer masuk duluan sebelum dibelanjakan gitu ya. Oke, semoga menjawab Pak Aldi. Menjawab. Berarti itu hasil tabungan bertahun-tahun. Kalau ya 10.000 dari setiap satu event dapat 100, 10.000 dikali 100 gitu kan ya. Dan itu kalau tiap hari ya berarti lumayan juga kan ya, dikumpulkan selama 365 hari kali 2 gitu. Oke, ini saya kayaknya buka sesi 1 pertanyaan lagi terakhir. Oke, kan tadi ada 2 kan, boleh di belakang sana. Jadi organik sekali ya, organik semuanya. Gak ada pinjol ya aman? Gak ada amin. Amin jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rati dari Justip. Namanya siapa? Rati, Justipnya. Iya, Rati dari Justip. Justip Haura Fashion. Haura Fashion. Ya. Yang pertama mau tanya nih, kita kan kadang-kadang kalau lagi flash sale, bazar yang buat teman-teman Justip yang di depan, saya lupa namanya. Kalau misalnya kita lagi flash sale nih, terus chat masuk banyak kan, kadang-kadang tidak memungkiri kita
jadi salah beli, ujung-ujungnya barang numpuk dari satu lama-lama menjadi serak, gitu kan? Itu bagaimana cara mengantisipasi apabila kita lagi ada bulk orderan banyak atau cat banyak supaya nggak salah gitu. Terus yang kedua sedikit saran untuk Para brand. Sekarang kan marak banget bazar gitu kan, hampir sekarang rutin gitu kan. Diharapkan kalau misalnya brand itu ikut bazar, kalau misalnya mau main perang harga, itu kalau bisa harganya jangan di atasnya marketplace, karena kadang-kadang kita kan sering ngobrol juga kan di WA group, minta pendapat atau apa gitu. Konsumen itu juga pintar Pak, dia akan membandingkan dengan harga marketplace gitu. Jadi pasti kadang-kadang oh enggak di orang, apalagi kalau di Shopee kan lagi bakar uang terus kan, pasti akan bandingin aku tadi bisa di Shopee itu sekian, kalau misalnya di pasaran masih mahal, walaupun kita juga udah kasih tahu promonya seperti itu. Terus yang kedua, dengan maraknya barang-barang dari Cina yang sangat murah tapi juga cukup bagus, semoga brand itu punya DNA-nya masing-masing, gak ikut-ikutan. Misalnya nih Cina lagi banyak laku apa, brand itu jangan nurunin pasaran dengan ngikutin, yaudah kita bikin begitu, akhirnya kan kayak kehilangan DNA gitu loh. Misalnya contoh, aku jujur suka banget kelambi, DNA-nya tuh pattern, terus Indonesia banget, terus juga kalau misalnya kayak polos juga dia benar-benar yang nggak ngikutin yang lagi ngikutin banget gitu loh, dan nggak pernah ngejatuhin mau ningkatin mangsa lagi harus jual harga, itu enggak seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti dari Haura Fashion, tepuk tangan dulu buat Mbak Nasi. Jadi pertanyaannya nih untuk Mbak Nela sama Mbak Yusika, gimana menghindari atau mengurangi resiko salah order? Karena kalau dari ceritanya Mbak Yusika kan pernah nggak udah diambil langsung dibayar terus nggak laku? Enggak, jago banget ngejualnya gitu. Tapi kan yang namanya kita misalnya ya udah deh mumpung murah, kadang dibeli, ternyata nggak bisa ngejual, nggak kemakan sama customer kita. Itu kalau kejadian seperti itu gimana, dan gimana yang kurangi resiko salah belinya itu? Kayaknya balik lagi kita harus lebih teliti lagi supaya jangan sampai kita salah order. Tapi kan kadang memang kalau lagi Bazar itu kan rame gitu kan. Kalau aku sih selama ini, kalaupun ada yang aku salah beli, biasanya aku konfirmasi dulu ke customerku kalau memang aku salah beli atau mungkin staffnya ada salah ngasih, kan suka ada kesalahan gitu ya, karena mungkin kita order banyak jadi staffnya ada salah ngasih barang. Pasti aku akan info ke mereka, aku akan tawarkan mereka untuk refund. Tapi barang itu tetap di aku nggak apa-apa. Nanti aku tawarkan mungkin minggu depannya lagi. Jadi nggak pada saat itu Kak. Jadi ditawarin lagi ini di grup. Makanya aku bilang, alhamdulillah aku kalau punya lebihan tuh insya Allah selalu aja laku. Karena aku kadang nawarin itu setelah event itu selesai, seminggu kemudian aku tawarin, belum laku seminggunya lagi gitu. Tapi dalam minggu itu pasti aku akan tawarin terus gitu. Jadi ada yang mungkin sebelumnya belum lihat, jadi lihat jadi mau gitu sih Kak, kalau dari aku ya. Oke. Jadi ya jangan patah semangat ya, kalau baru seminggu 2 minggu barangnya itu belum ada yang beli, ya nanti dijual lagi dengan cara mix and match dan persuasi yang berbeda gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Yela? Kurang lebih sama ya Kak ya tadi. Terus kan udah gitu tadi gimana caranya supaya nggak salah beli barang. Jadi biasanya karena kita kerjanya full team, kalau misalkan pas bazar kita saling refine satu sama lain. Jadi sebelum kita sampai di kasir, kita akan ngecekin lagi tuh, karena kalau misalkan bazar kan lumayan ngantri tuh hasilnya. Jadi kita punya spend time untuk check-in dari atas lagi. Apakah udah bener yang ini, oh yang ini udah, oh yang ini udah, oh yang ini udah gitu. Jadi sambil disortir juga barangnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan
nggak salah benar. Atau jangan-jangan ini juga sebuah reminder buat Mbak Ratih kalau misalnya kurang teliti sendiri punya freelance tadi ya. Jadi yang ingetin bukan cuma satu orang tapi ada partner gitu ya. Walaupun resikonya jadi berbagi keuntungan atau bisa jadi karena berdua jadi keuntungannya lebih banyak, benar nggak? Selama ini Stopper tiap tahun, apalagi kalau imperfect itu kita omsetnya makin naik. Makin naik. Jadi kalau kita banyak timnya, kalau aku banyak timnya itu karena kan harus share barang banyak. Jadi semakin barang yang di-share itu banyak, semakin banyak yang beli. Oke. Ini juga sebuah jangan-jangan ya butuh tim, butuh partner ya gitu. Jadi untuk partner itu buat ngecek ketelitian, satu lagi untuk memperluas lagi ringannya ya. Iya. Oke, dan tadi masukan dari Mbak Ratih, diskon buat para brand kalau pas lagi acara sale jangan lebih diskonnya harus lebih banyak dong, jangan sampai harganya sama kayak marketplace atau enggak lebih mahal dari marketplace ya. Oke, siap katanya, laksanakan gitu. Nanti langsung ke timnya ngasih tahu kalau mau bikin imperfect sale, mau bikin sale lainnya, jangan sampai harganya di atas yang ada di marketplace. Siap laksanakan dan jangan sampai kehilangan DNA bersaing sama barang-barang dari Cina atau Korea atau Thailand. Siap? Siap laksanakan? Laksanakan. Jadi pattern untuk lebaran yang berkarakter ala kami dan juga arah wedding klambi. Siap? Siap. Jadi produksi lebaran udah sampai mana nih colongan? Udah mulai jalan belum? 10%. Oke, dari wedding dari kami 50%, wedding klambi berapa persen? 50-60%. Oke. Kalau gitu sesi kali ini mari kita tutup, semoga sesi acara perdana Justiper Summit 2024 ini bisa membuka banyak peluang koneksi dan juga banyak membuka relasi-relasi baru ya. Jadi teman-teman di sini saya selalu ingatkan kalau udah datang ke acara ini, please kenalan sama teman-teman yang satu meja, tukeran kontak, ajak ngobrol, perluas koneksi. Siapa tahu pintu rezeki itu dibukakan dari teman-teman yang ada di satu meja. Kalau gitu terima kasih untuk Irin, terima kasih Mas Rido, Mas Bima, Mbak Nila, Mbak Heska. Terima kasih untuk Dimas, Mas Rusli, Nadia yang sudah membuat acara Justiper Summit 2024. Tepuk tangan. Sukses untuk acara Imperfect Sale selanjutnya, The Warehouse Project selanjutnya. Kalau gitu kita tutup malam hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya Hana Marit, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.